Shalom, mari kita membuka firman Tuhan. Kita buka dari kitab Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16, kita akan membaca. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di sini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus ya di Efesus pasal 5 di ayat yang pertamanya, di situ judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang ya, yang ditulis oleh Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat ya. Terutama khususnya adalah hari-hari di masa akhir zaman ya, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, atau juga hari-hari di mana akan munculnya antikristus ya, atau dajjal, atau manusia durhaka, atau pembinasa keji ya. Nah, di sini waktu surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, kurang lebih ya sekitar 1900 tahun yang lalu ya, kurang lebih sekitar segitulah ya, pokoknya 1900 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini firman Tuhan itu sudah menulis bahwa hari-hari ini adalah jahat ya. Apalagi hari-hari kita ya, yang sudah semakin mendekat ya kepada kedatangan Tuhan ya, atau disebut akhir zaman ya, atau munculnya antikristus ya. Nah, sedangkan waktu zaman Rasul Paulus saja pada masa itu ditulis hari-hari ini adalah jahat ya. Nah, jadi hari-hari ini adalah jahat. Ini adalah berbicara hari-hari atau waktu yang ada di dunia ini. Ya. Hari-hari waktu yang ada di dunia ini ya adalah berada dalam sistem dunia ya, sistem dunia atau aturan dunia. Ya. Nah, jadi manusia yang hidup di dunia ini dia banyak ya harus mengikuti sistem dunia atau aturan dunia ya. Nah, sedangkan dalam 1 Yohanes pasal 5, dunia ini dikuasai oleh si jahat ya. Jadi orang Kristen harus bisa membedakan ya antara hal-hal duniawi ya dengan hal-hal yang sesuai firman Tuhan ya, walaupun masih ada di dunia ini ya. Nah, ini orang Kristen harus bisa membedakan ya. Kadang orang Kristen tidak bisa membedakan ya, semuanya sama ya, padahal ada perbedaan ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, jadi orang Kristen di sini dikatakan kalau di ayat 15 ya, tetapi seperti orang arif ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi di dunia ini ada dua macam manusia, dua jenis manusia. Pertama adalah orang bijaksana, orang arif, orang bijaksana, dan kedua adalah orang bodoh, orang bebal. Nah, jadi nggak ada pertengahan, nggak bodoh, nggak pintar, nggak ada pertengahan ya. Wah, mungkin ada orang mau cari aman, pertengahan aja, nggak bodoh, nggak pintar, ujung-ujungnya jadi bodoh ya. Jadi hanya ada orang bijaksana sama orang bodoh, orang bebal. Nah, jadi kita hidup ini
tinggal pilihlah mau jadi yang mana. Jadi orang bijaksana, orang pintar, atau jadi orang bodoh, orang bebal. Nah, jadi orang pintar belum tentu bijaksana, ya. Jadi kalau orang bijaksana itu pasti pintar. Jadi orang pintar belum tentu bijaksana. Bisa dia pintar, otaknya pintar. Nah, bahkan pintarnya itu bisa juga menjurus kepada kejahatan. Akhirnya menjadi licik. Jadi pintar tuh jadi licik, banyak akal, banyak tipu muslihat. Nah, jadi pintar itu nggak selalu bijaksana. Nah, tapi kalau orang bijaksana itu pasti pintar. Jadi firman Tuhan di sini mengajarkan kita untuk jadi orang yang bijaksana. Menjadi orang yang bijaksana. Orang yang arif, orang yang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu bukan selalu harus penampilannya kayak orang berjenggot, rambutnya putih, pakai jubah panjang. Wah, itulah orang bijaksana, bukan begitu ya. Jadi bukan seperti itu. Kadang-kadang mungkin kita punya gambaran kalau orang bijaksana itu kira-kira kayak seperti itulah. Ya, tapi nggak selalu. Mungkin ya Bapak Ibu bisa jadi orang bijaksana dengan pakaian yang sederhana, mungkin hanya dengan memakai baju jeans, pakai levis, tapi bisa menjadi orang yang bijaksana. Ya, jadi orang bijaksana itu Bapak Ibu ya bukan dilihat nampak secara lahiriah, yaitu belum tentu ya. Tapi orang bijaksana itu apa? Dari tingkah lakunya, dari perbuatannya, ya. Kemudian dari perkataannya juga, ya. Jadi perkataan kita, perbuatan kita, ya kalau kita bijaksana, ya kata-kata kita lah pasti bijaksana gitu, ya. Tingkah laku kita tuh pasti bijaksana gitu. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu itu, kita pasti bijaksana gitu. Nah, itulah orang bijaksana gitu, ya. Tapi kalau nggak bijaksana, ya, waduh, pokoknya kacau lah, gimana gitu. Nah, berarti itu belum bijaksana. Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi orang bijaksana pada hari ini. Tidak dikatakan kita harus menjadi orang harus S1, harus S2, harus S3, harus S4, harus S5, udah kelewatan, S2 sampai S berapa ya? S2 lah kan, S3 lah doktor. Nah, S3 udah dokter namanya, PhD, dokter. Nah, itu udah tinggi. Di sini firman Tuhan nggak ada bilang. Tapi firman Tuhan itu hanya bilang sederhana aja. Jadilah orang bijaksana. Walaupun kita punya gelar tinggi-tinggi, profesor, doktor, MTH, PPHD, PPHT, pokoknya entah apa-apalah. Tapi nggak bijaksana pun percuma. Ya, percuma itu hanya buat kita senang aja. Gelar-gelar itu hanya buat kita mungkin ya dihargai orang. Ya, tapi nggak ada gunanya juga sih. Nah, tapi firman Tuhan itu hanya sederhana aja. Jadilah orang bijaksana. Walaupun kamu nggak sekolah, ataupun sekolah kamu nggak tinggi, ataupun kamu nggak sampai selesai sekolah, tapi kalau kamu jadi orang bijaksana, itu udah bagus. Ya. Nah, jadi firman Tuhan bilang, jadilah orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana itu adalah orang yang seperti gimana? Orang bijaksana salah satunya adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu orang bijaksana. Wah, saya orang bijaksana tapi tidak takut akan Tuhan. Wah, itu palsu itu. Ya, bukan bijaksana. Jadi orang yang bijaksana pasti dia takut akan Tuhan. Itulah orang yang bijaksana. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu orang yang gimana? Itu orang yang percaya sama Tuhan. Ya, nggak mungkin orang takut akan Tuhan tapi nggak percaya sama Tuhan. Kan nggak mungkin. Dia takut sama Tuhan tapi nggak percaya sama Tuhan. Kan nggak mungkin, nggak cocok. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya sama Tuhan. Ya, adalah orang yang mau mencari Tuhan. Adalah orang yang mau mengenal Tuhan. Adalah orang yang mau belajar firman Tuhan. Itulah orang bijaksana. Adalah orang yang mau berdoa. Itulah orang bijaksana. Ya, kenapa sih kalau berdoa itu orang bijaksana? Karena kalau berdoa itu kan artinya dia tuh mau ketemu Tuhan, mau ngomong sama Tuhan. Nah, itulah orang bijaksana. Nah, jadi orang yang bijaksana menurut Tuhan, menurut Alkitab, belum tentu dipuji oleh orang dunia. Wah, suka berdoa, paling diolokin. Sok suci lah kamu. Kalau kamu berdoa, emangnya Tuhan bisa jawab doa kamu? Emangnya Tuhan bisa kasih kamu? Ya. Atau sembahyang, sok suci lah kamu. Emangnya kalau kamu sembahyang, Tuhan bisa kasih kamu sesuatu, bisa kasih kamu beras, umpama. Nah, itulah penilaian orang-orang dunia. Ya, jadi sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita jangan makanya tadi Roma pasal 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Artinya kita jangan dipengaruhi oleh dunia. Ketika dunia bilang seperti itu, kita oh iya ya,
benar juga ya. Udah terpengaruh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, kan? Nah, kita udah terpengaruh. Jadi sebagai orang Kristen atau orang percaya Tuhan, sebenarnya kata Kristen itu bukan hanya buat orang Kristen aja. Sebenarnya setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu disebutnya Kristen. Bahkan kalau boleh disebut saudara kita atau orang Katolik, sebenarnya boleh disebut Kristen. Kenapa? Karena dalam kitab Kisah Para Rasul itu ditulis ya, pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Nah, itu ada di Kisah Para Rasul. Jadi pengikut Kristus itu disebut Kristen. Ya, jadi arti kata Kristen itu sebenarnya bukan hanya buat orang Kristen aja, tapi orang Katolik pun sebenarnya Kristen kalau dia pengikut Kristus. Ya, karena kitab Kisah Para Rasul menulis pengikut Kristus pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Antioquia itu di Syria. Nah, jadi setiap orang pengikut Kristus itulah orang Kristen. Jadi kalau hari ini ada orang agama lain, ya nggak usah sebutlah agama apa, agama lain di luar Kristen, tapi dia mau mengikut Kristus, mungkin dia secara tidak terang-terangan, nah dia sudah bisa disebut orang Kristen, ya, sebagai pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus itu adalah orang disebut Kristen. Ya, mungkin dia belum nampak, masih tahap belajar, tapi sudah ada di dalam hatinya, ya. Nah, jadi kita tidak bisa menghakimi orang pada hari ini. Wah, orang rajin sembahyang pasti masuk surga. Pendeta pasti masuk surga. Itu tidak menjamin. Wah, kalau ini orang ini kayaknya apa ya nih, cuma gini-gini aja kayaknya sih. Nggak jarang pelayanan. Wah, kayaknya nih dia kayaknya nggak bisa nih. Belum tentu ya. Nggak bisa kita menghakimi orang. Atau mungkin dia kayaknya dia orang agama lain atau gimana, belum tentu. Siapa tahu memang kita melihatnya dia agama lain, kepercayaan lain, tapi dia sedang mencari Tuhan, atau dia sedang punya iman sama Tuhan, sedang berdoa sama Tuhan. Nah, jadi kita nggak bisa menilai sesuatu itu pada hari ini nampak dari luar, ya, karena nampak dari luar itu bisa menipu kita, bisa bohong kita, kan bisa. Wah, senyum, halo, wih, dalam hatinya itu, wow, dia kesal gitu, bisa kan? Nah, jadi apa yang ada di luar itu belum tentu, ya. Tapi apa yang ada di dalam hati itu sudah pasti gitu. Nah, jadi firman Tuhan itu bilang kita itu Tuhan itu melihat ke dalam hati. Ya, Tuhan tidak melihat dari penampilan. Ya, tidak lihat dari penampilan. Banyak orang hari ini melihat dari penampilan. Ngomongnya tegas. Wih, langsung segan ya. Padahal itu juga bisa dibikin-bikin kan? Bisa dibikin-bikin, suaranya bikin lantang, bikin agak tegas sedikit, bikin agak berwibawa, itu bisa. Tinggal di setting. Nah, inilah kalau bahasa modern sekarang namanya di setting. Kalau saya pun di setting pun bisa hari ini kan. Saya mau setting, mau gegap, mau bahasa itu, saya rasa pun Pak Yada pun bisa di setting. Ya tinggal bahasanya sedikit gini. Nah, settingan. Nah, itu palsu namanya, settingan. Ya, bukan yang asli. Nah, jadi Tuhan itu melihat hati manusia. Ya, jadi kalau hari ini saya mau sembahyang, mau pergi ke gereja, saya nggak punya pakaian yang bagus, bahkan saya nggak punya uang, nah itu jangan menjadi masalah. Ya, nggak apa-apa, datang aja. Ya, jangan. Nah, jadi saya nggak mau sembahyang karena baju saya itu terus. Sembahyang dilihat orang baju putih hitam, sembahyang minggu depan lagi putih hitam terus. Nah, jadi kalau kita sembahyang sebenarnya kita harus punya mental yang kuat juga sih, harus punya iman gitu. Nggak pedulilah sama orang, penting hati kita betul-betul mau mencari Tuhan. Nah, itulah Tuhan yang menilai gitu. Nah, atau saya nggak bisa kasih persembahan, sama sekali nggak ada uang, saya malu untuk ke gereja. Nah, kalau buat Tuhan itu tidak mencari seperti itu, ya. Karena mungkin juga ada orang seperti itu, dia nggak mau sembahyang, nggak bisa ngasih sesuatu gitu, persembahan, ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat aturan gereja, sebenarnya persembahan itu sebenarnya perlu diadakan atau tidak di gereja, sebenarnya perlu, ya. Tetapi sebenarnya yang paling bagus persembahan itu harusnya tidak dijalankan dengan membawa kantong gitu, disedorkan. Kayak sebenarnya ada kurang bagus, kayak kesannya kayak minta-minta juga loh sebenarnya. Ya kan? Kan minta loh sebenarnya loh. Sebenarnya kalau kita renungin tuh minta, tapi memang nggak dengan ucapan lah cuma. Tapi
bagaimana sih caranya? Sebenarnya cara yang bagus itu, secara Alkitab itu, bikinlah suatu kotak, taruhlah entah di samping pintu masuk atau di mana, bikin aja di situ. Nah, nanti orang mau ngasih ya di situ. Gitu. Kalau dia punya kerinduan, dia mau memberkati orang itu, nggak apa-apa, pasti tetap dia kasih. Apalagi Tuhan menggerakkan dia, tetap dikasih. Nah, sebenarnya gereja harus bikin seperti itu, gitu. Tapi juga di gereja jangan sampai di gereja ini tidak perlu persembahan, karena mungkin pendetanya sudah kaya gitu, banyak penghasilan. Itu pun tidak boleh, karena nanti jemaatnya tidak bisa memberi, tidak tahu memberi kan. Kalau saya datang ke gereja, pendeta saya kaya, selalu siapkan makanan, ada gitu ya, siapkan makanan. Jadi kalau datang ada sarapan bubur, nasi kuning, wah enak juga. Tapi persembahan tidak dijalankan, itu pun tidak boleh, karena jemaat itu tidak terlatih untuk memberi, untuk memberkati ya. Nah itu juga tidak boleh. Nah jadi yang bagusnya itu dia harus siapkan suatu kotak itu, nanti ya tergantung gimana lah, pada waktu mungkin ada persembahan atau selesai ibadah itu nanti orang bisa ngasih ke situ gitu. Nah jadi nggak ya seperti itu, karena di Alkitab itu di bait suci itu kalau kita lihat di Perjanjian Lama, persembahan itu ditaruhnya di depan pintu, ada di Alkitab itu. Jadi kalau orang mau kasih itu di situ, jadi nggak diedarkan gitu bawa pakai kantong, nggak ada ya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi kalau kita memberi, jangan sampailah kita juga nggak memberi ya kan, karena ketika kita memberi, kita memberkati untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, kita juga pasti akan dapat berkat daripada Tuhan gitu. Nah kalau kita memberi, berilah dengan apa yang ada sama kita, walaupun itu hanya Rp2.000, hanya Rp1.000, kasih aja gitu ya. Nah karena di Alkitab itu seorang janda miskin itu dia hanya kasih 2 peser, kata Alkitab. 2 peser itu saya belum hitung ya seberapa itu sangat kecil nilainya gitu. Ada orang-orang kaya sekali kasih kumplok, mungkin dalam bentuk kantong besar juga, apa kan, sampai goyang-goyang mungkin saking ini ya, mungkin banyak dikasih. Tapi Tuhan bilang, Tuhan bilang, janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang lain. Padahal hanya 2 peser atau 2.000 lah mungkin, atau 5.000 atau 3.000 mungkin, atau kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan itu nggak melihat jumlahnya gitu, tapi hatinya, ya, imannya, kuantitas. Jadi Tuhan nggak melihat kuantitas jumlah, tapi melihat kualitasnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan menjadi suatu penghalang bagi kita untuk kita memberi, karena kita nggak punya. Karena yang kita punya itu kecil. Nggak apa-apa beri, tapi ketika kita memberi, sertailah dengan iman dan doa. Tuhan, saya hanya bisa kasih ceceng lah Rp1.000 karena nilainya. Tapi ini yang saya punyai lah, kiranya uang ini boleh menjadi berkat ya Tuhan. Bisa, ya, sama Tuhan gitu kan. Walaupun kita kasih 100.000 atau cepeceng, kalau bahasa Jakarta tuh cepeceng, tapi cuma nggak ada doa juga, percuma juga kan. Kayak ya itu kurang bagus juga ya. Tapi kalau sampai dengan doa, iman, ketulusan, maka itu akan menjadi bagus. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu harus selalu sertai dengan doa, harus selalu sertai dengan doa ya. Maka Tuhan itu akan memimpin hidup kita, menuntun kita. Mau kita mau bekerja, semua bekerja, doa dulu. Tuhan, saya mau apalah, atau saya mau mancing ikan kah, saya mau norek kah, saya mau nanam padi kah, saya mau apa, selalulah dimulai dengan doa gitu, supaya Tuhan itu akan memimpin ya, akan bekerja dalam hidup kita, memberikan kita hikmat gitu. Tapi kalau kita nggak mau berdoa, ya Tuhan juga enggak gitu ya, karena Tuhan itu tergantung dari kita gitu ya. Kalau kita berdoa beriman, dia akan bekerja. Kalau kita enggak, dia juga enggak gitu. Nah kan begitu ya. Jadi kita nggak beriman, nggak berdoa, Tuhan tuh bekerja. Memangnya siapa kita gitu? Tuhan lalu kayak babu gitu, lalu kerja langsung begini, enggak. Ya, jadi Tuhan itu ingin ketika kita berdoa, beriman, bertindak, dia akan bekerja. Ya. Nah, jadi Tuhan itu selalu kita ingat bahwa Tuhan itu, kita ini hambanya Tuhan, hambanya Tuhan. Jadi yang disebut hambanya Tuhan itu bukan pendeta, bukan gembala, bukan penginjil, tapi setiap kita orang percaya Tuhan itu, setiap orang pengikut Tuhan, semuanya itu kita ini hamba, siapapun dia, baik itu dia pendeta, baik itu dia majelis, baik itu dia pemain musik, itu hamba, baik itu dia pengusaha, bahkan itu jenderal, itu hambanya Tuhan, hamba. Nah, jadi kalau kita hamba itu,
Allah itu, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah bosnya. Ya, jadi kita harus selalu sadar, saya ini hamba. Tidak ada apa-apanya. Nah, di dalam kitab Lukas itu dikatakan, kalau kamu sudah melakukan pekerjaan, katakanlah, saya hanyalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Jadi kalau kita apa-apa tuh, kita bisa melakukan sesuatu, mungkin kita juara satu lomba nyanyi. Oh, saya ini hanya hamba. Hanya apa? Tuhan hanya kasih karunia buat saya bisa. Atau kita jadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Saya hanyalah hamba yang tidak berguna. Yang hanya Tuhan berikan kesempatan karunia untuk bekerja di dunia ini. Nah, jadi kita ini hamba gitu. Kadang-kadang orang lupa. Dia yang jadi Tuhan yang jadi hamba. Itu di pikiran dia, konsep dia itu dia yang jadi Tuhan yang jadi hamba dia. Maka nggak bisa begitu. Maka tadi kita harus berdoa karena kita hamba. Nanti Tuhan akan kasih, akan memberkati. Dan kitab Yakobus itu dikatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dalam kitab Yakobus ya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita nggak dapat apa-apa karena kita nggak mau berdoa. Ya. Jadi kalau kita nggak minta sama Tuhan, kita jangan menyalahkan sama Tuhan. Ya kalau kita tidak dapat, karena kita tidak minta, karena kita tidak mencari. Firman Tuhan berkata, yang mencari akan mendapat, yang mengetok pintu akan dibukakan, yang minta akan menerima. Ya, tapi kalau kita selama kita nggak melakukan ketiga hal ini, kalau kita nggak dapat, kita jangan marahin Tuhan. Ah, Tuhan kok nggak kasih sama saya? Ah, Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh tidak adil. Bukan salah Tuhan, salah kita. Karena kita tidak mau meminta, tidak mau mencari, tidak mau mengetok. Nah, jadi kita harus berdoa. Ya, memulai aktivitas kehidupan kita harus selalu berdoa. Jangan memulai itu langsung dengan HP. Bangun tidur udah langsung cari HP. Cari mana belum bisa. Chat apa ya? Ada chatnya masuk nggak? Oh, nih. Doa dulu ya, dengan doa carilah Tuhan dulu. Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kepadamu. Amin ya. Pasti semuanya senang kalau ditambahkan kepadamu. Tapi apa kata firman Tuhan dulu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya carilah Tuhan dulu. Doa, carilah Tuhan. Bacalah firman-Nya, cari Dia, kenal Dia. Nanti Dia akan tambahkan. Dia akan tambahkan. Dia akan kasih berkat. Dia akan tambahkan. Amin. Ya, nah, tapi intinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepada kita. Nah, jadi ada kisah yang pernah saya baca dari buku Rick Joyner. Suatu saat dalam penglihatan Rick Joyner, ya pokoknya kira-kira seperti itu penglihatan Rick Joyner, ada orang kaya, ada pendeta besar, pengkhotbah besar, dan ada orang miskin, ya, pengemis. Nah, kemudian Tuhan bertanya sama Rick Joyner, siapa nih orang yang punya posisi yang tinggi di surga? Kata Rick Joyner, ini pengkhotbah ini, ya, atau pendeta atau penginjil. Dia pasti yang punya kedudukan yang tinggi di surga. Nah, Tuhan bilang, bukan. Loh, kok bukan? Kan dia melayani Tuhan, berkhotbah. Sedangkan ini pengemis ini, apa yang dilakukan dia untuk Tuhan? Ya, paling kalaupun ada, ya hanya gitu-gitu aja gitu. Ya, nggak tampil kayak pengkhotbah, muncul di mana-mana, dikenal orang, melayani banyak orang. Akhirnya, kenapa bisa si pengemis ini? Suatu saat dia melihat si pengemis ini ada di takhta, dia duduk di takhta, ya seperti raja ya di surga. Artinya dia dapat posisi yang tinggi. Kenapa? Karena pengkhotbah ini dia dikasih Tuhan itu banyak karunia, dia dikasih Tuhan banyak talenta. Tetapi dia hanya menggunakan sedikit gitu. Ya mungkin 30%, 40% Tuhan kasih sama dia gitu. Nah, tapi si pengemis ini ya, atau gelandangan ini, tapi dia orang Kristen, orang beriman, apa yang dia punya itu dia kasih buat Tuhan. Ya, ketika dia punya uang, dia beli traktat. Traktat itu kayak kertas itu yang berisi firman Tuhan, dia beli traktat, dia bagikan sama orang-orang. Ya, sama pemulung, sama orang-orang seperti dia tuh dia bagikan pokoknya dengan apa yang ada pada dia. Nah, suatu saat ada seorang pemabuk itu, dia mau ditabrak. Kemudian pemulung ini menolong dia, menyelamatkan dia, tapi akhirnya dia mati gitu. Dia nolongin orang itu yang harusnya ditabrak, yang harus mati. Jadi dia nolong, akhirnya dia sendiri yang mati gitu. Nah, di situ Tuhan bilang bahwa
gelandangan ini, orang miskin ini, si pemulung ini, dia sudah segenap hatinya dia buat Tuhan gitu. Ya, jadi dia lebih besar daripada si pengkhotbah. Pengkhotbah ini hanya sedikit yang dia kasih buat Tuhan. Nah, jadi tadi inilah banyak orang seringkali melihat dari penampilan di luar, ya. Nah, tapi Tuhan itu melihat di dalam hati. Nah, mari kita hari ini, ya, kita pakailah waktu kita dengan bijaksana. Hari-hari ini adalah jahat. Nah, waktu yang kita pakai dengan baik adalah untuk Tuhan. Ya, jadi sediakanlah waktu kita untuk Tuhan gitu. Tuhan udah kasih sama kita waktu. Ya, dari pagi sampai malam, malam ke pagi, pagi ke malam. Ya, salah satunya adalah berikanlah waktu kita untuk Tuhan. Ya, bukan hanya berikan uang, bukan hanya berikan tenaga, tapi berikanlah waktu kita buat Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita memberikan waktu kita buat Tuhan? Ambillah waktu-waktu itu, ya, gunakan buat Tuhan. Untuk berdoa kah, untuk baca Alkitab kah, untuk memuji Tuhan kah, untuk bersyukur sama Tuhan kah, ya, pergunakanlah waktu-waktu yang ada untuk Tuhan. Itu pertama, untuk mencari Tuhan, ya, doa, atau pujian penyembah, atau baca firman. Terus kedua, gunakanlah waktu untuk Tuhan gunakanlah waktu Tuhan untuk melayani, untuk bekerja di ladangnya Tuhan, untuk memberitakan Injil, ya, bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, kenapa kita bekerja di ladangnya Tuhan? Ya, pertama itu adalah panggilan Tuhan, perintah Tuhan. Terus yang berikutnya, karena kita punya kasih akan jiwa-jiwa, akan orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum ditolong. Terus yang ketiga, nah itu tadi, akan ditambahkan kepadamu, gitu. Tuhan akan kasih kita upah, akan kasih kita pahala nanti, ya, di kerajaan surga gitu. Nah, jadi pergunakanlah waktu yang sesudah itu, kegiatan kita sehari-hari, ya, apakah kita itu masih sekolah atau bekerja, gunakanlah dengan baik, dengan bijaksana gitu, ya, dengan efektif, ya, menghasilkan buah, ya. Nah, jadi orang yang percaya sama Tuhan dalam kehidupannya itu, dia harus menghasilkan buah. Nah, apa sih arti kata menghasilkan buah? Menghasilkan buah itu artinya menjadi orang yang berguna, ya, menjadi sesuatu yang berguna, bisa menjadi sesuatu yang bisa memberkati orang, ya, berguna. Mungkin ketika kita bekerja, contoh ya, atau mungkin servis, ya, reparasi, atau mungkin servis motor atau apapun. Nah, kita memperbaiki itu, barang itu bagus, itu menjadi berkat buat orang, ya, contoh. Nah, itu berguna akhirnya, itu menjadi berguna gitu. Mungkin ketika kita bekerja, kita melayani orang, pelayanan kita itu bagus. Nah, itu bisa diartikan dengan berbuah, berguna. Artinya orang tuh, diberkati dengan pelayanan kita, hasil kita, dia senang. Artinya kita sudah menjadi berkat, sudah berbuah. Nah, jadi kita dalam hidup ini, ya, kita harus bisa berbuah untuk kerajaan surga. Ya, ketika kita berbuah, maka nama Tuhan dimuliakan. Nah, kemarin ya, kalau nggak salah, saya nelpon sama bibi saya. Ada saudara sepupu saya yang sudah bertobat. Kalau dulu dia belum bertobat. Kalau ngomong gereja atau ngomong Tuhan itu dia paling anti gitu, paling anti. Ya, kemudian akhirnya dia bertobat. Tapi dia ikut ke gereja Protestan, ya, aliran Protestan namanya. Tapi tetaplah Kristen gitu. Tapi sampai dia sekolah Alkitab, menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi ada nenek saya, bibi saya yang belum bertobat, dan dia kalau datang sama nenek saya, dia nginjili nenek saya. Nenek harus percaya Yesus. Kalau enggak, nenek nggak bisa masuk surga. Pokoknya nginjili gitu ya. Wah, akhirnya saya bilang sama bibi saya, memang sih itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu, ya, yang membuat orang bisa bertobat itu bukan kemampuan kita hari ini. Contohnya kayak si Fran ini. Bukan saya yang membuat dia bertobat, saya paksa dia bertobat. Kamu harus begini. Memang sih itu usaha kita, ya. Tetapi yang benar, yang bisa membuat dia bertobat itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Jadi kita ini hanya sebatas menyampaikan, ya, memberitakan gitu. Selebihnya itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi saya bilang sama bibi saya itu, ya, sebenarnya sih nggak perlu terlalu begitu, kata saya. Ya, istilahnya dengan perbuatan kita aja, ya, istilahnya orang itu bisa menilai Tuhan itu Tuhan yang hidup nggak, Tuhan itu Tuhan yang benar nggak, dia udah bisa bertobat gitu. Kita cukup nggak usah sampai memaksa orang gitu, sampai
kamu nanti nggak masuk surga ya. Sampai akhirnya mungkin dia jadi kesal jadinya kan, seperti itu. Nggak perlu, cukup aja kita sampaikan disertai dengan doa, iman disertai doa, serahkan aja, kemudian cara hidup kita. Nah itu orang itu bisa bertobat. Ya, nah jadi Bapak Ibu, ketika kita menghasilkan buah, itu akan memuliakan nama Tuhan. Wih, ternyata Pak Abe itu orang Kristen tuh hebat, suka nolong orang, makanya yang baik-baiknya lah, yang bagus-bagus aja dimunculkan dari dulu ya kan. Wah, memang akhirnya dia mungkin mau percaya Tuhan, mau ikut Tuhan, gitu kan. Nah itu berbuah. Nah ketika kita berbuah, nama Tuhan dimuliakan, orang itu bisa bertobat. Jadi penginjilan yang paling efektif pada hari ini, Bapak Ibu, karena itu kehidupan kita. Ya, urapan, doa, puasa perlu. Tapi salah satu yang sangat penting itu kehidupan kita. Itu yang sangat menentukan kehidupan kita, karakter kita, tingkah laku kita. Maka Paulus berkata dalam kitab Korintus, aku melatih diriku, menguasai diriku, supaya jangan sampai ketika aku selesai memberitakan Injil, aku ditolak orang. Nah, artinya dia menguasai dirinya, kehidupannya, karakternya. Nah, jadi itu memang sangat sulit. Karena itu Alkitab menulis buah roh penguasaan diri itu paling terakhir, Bapak Ibu. Ada 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 3, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang paling terakhir itu penguasaan diri. Kenapa dia nggak di tengah? Kenapa nggak di awal? Karena itu memang agak sulit ya. Tapi tetap bisa. Jadi kalau kita bisa menguasai diri, itu bisa. Gitu. Nah itu yang paling terakhir, penguasaan diri. Nah, jadi orang Kristen harus menghasilkan buah roh, harus berbuah buat kerajaan surga. Ya, harus memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Paling tidak satu orang lah diberitakan Injil, paling tidak satu orang bertobat, dibawa sama Tuhan. Gak usah banyak-banyak dulu, paling tidak satu aja. Ya. Oke, jadi pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, dan antikristus itu sudah dekat. Ya, sudah istilahnya sudah di depan pintu. Entah kapan tahunnya dia sudah dekat. Ya. Nah, siap-siap Bapak Ibu, gunakanlah waktu-waktu dengan baik dan bijaksana. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.